Di samping isu politik yang harus kita terus pantau, isu sosial pun jangan sampai kita tinggalkan. Beberapa bulan yang lalu, saya itu memantau kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum Habib. Nggak suka banget saya mengatakan Habib Ali Jindan. Karena perilakunya nggak mencerminkan cinta gitu loh. Makanya risih banget ketika mereka itu menobatkan diri sebagai sang Habib, sang pecinta. Tetapi kelakuannya jauh daripada nilai-nilai cinta. Si Ali Jindan itu melakukan KDRT kepada Jeda Salim. Dan ternyata ketika kasus ini dibuka, banyak perempuan-perempuan yang lain yang ngadu, yang mengalami perlakuan yang sama, bahkan lebih daripada Jeda Salim. Bukan satu loh, bukan dua, bukan 10, bukan 20. Lebih daripada itu. Coba. Makanya, selalu saya katakan, kita wajib menaruh perhatian kepada kasus ini. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah tokoh yang dianggap, yang dicitrakan sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang suci. Kita berharap di hari-hari ke depan tidak ada lagi yang tertipu, terberdaya oleh dia meskipun mengklaim sebagai orang yang suci dan mulia. Karena salah satu rayuan maut dia, mari kita ke surga bareng-bareng. Gila. Surga dijadikan alat untuk menghancurkan martabat kemanusiaan. Sorga dijadikan dalil untuk menginjak-injak harga diri seseorang. Apa nggak kurang ajar orang kayak gini? Sorga dijadikan alat untuk memuaskan nafsu ya. Apa nggak kurang ajar ini? Bahkan ada salah satu korban yang mengaku korban itu dia curhat, dikirimi gambar-gambar yang tidak senonoh oleh si Jindan ini. Jeda Salim punya datanya semuanya. Saya dilihatkan dan luar biasa. Saya tercengang. Bahkan bukan hanya perempuan pribumi yang menjadi korban, Syarifah ya sama kelompoknya dengan mereka itu pernah ikut menjadi korban. Gila ini. Dan mana ini Mbak Lawi? Nggak ada. Saya melihat bersuara. Bersuara dong Mbak Lawi. Jangan diam aja. Klaim kalian itu wa yutahhirukum tathira. Klaim kalian itu Nabi mewariskan dua hal. Yang pertama, kitabullah wa itrati ahli baiti. Maka jalan para habaiblah yang mesti diikuti. Dan kalau mengikuti jalan-jalan yang lain, maka akan tersesat. Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Baklawi, pernah mengucapkan kalimat itu. Jalan-jalan kami yang benar, jalan-jalan para habaib yang benar, sebagai itrati ahli baiti. Jalan yang seperti mana? Maksudnya bagaimana? Teori itu sudah sangat sekeren mungkin Anda kemas untuk dipropagandakan kepada masyarakat. Lalu faktanya kita temukan di Cirebon. Ada seorang Habib yang kemudian menjinahi istri tetangganya. Bahkan nggak tanggung-tanggung di tempat sholat. Wah, jadi bulan-bulanan masyarakat tuh. Sekarang, banyak lagi. Sekarang, si Ali Jindan, kasusnya udah
berbulan-bulan belum selesai. Makanya Jeddah Salim itu membuat surat untuk Pak Jokowi dan kemudian untuk Bapak Kapolri. Kenapa terus ini saya tayangkan, saya glorifikasi agar tercipta kesadaran dan kewaspadaan kepada kita, kepada masyarakat Indonesia yang saya melihat banyak juga yang tertipu oleh mereka. Banyak juga yang terperdaya oleh mereka. Banyak juga yang mau dimanfaatkan oleh mereka. Karena kecintaannya sebagai mereka adalah cucu Nabi. Dalilnya itu cuma tok. Coba kita dengarkan ya. Surat terbuka Jeddah Salim kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Ini masih baru. Dan nanti akan saya bacakan statement Jeddah itu di Instagram sangat keras sekali katanya dia. Mau dihack Instagramnya, mau diteluh, mau disantet dan lain sebagainya. Untuk membungkam agar dia tidak lagi berbicara mengenai si AJ itu. Tapi dia tetap kuat akan terus bersuara. Kita coba cek nih. Yang menjadi korban kekerasan suami sirinya itu. Karena terpanggil untuk membela kaumnya, Zeda membuat surat terbuka untuk Presiden dan Kapolri agar mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dilakukan Habib Ali bin Jindan. Saya Jeddah Salim memohon kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan KDRT yang saat ini masih dalam penyelidikan di Polres Metro Bekasi. Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, kasus saya saat ini sudah memasuki kurun waktu setengah tahun lamanya. Namun belum ada kepastian hukum atau penetapan tersangka terhadap terlapor Oknum Habib AJ. Saat ini saya sudah selesai menjalani pemeriksaan visum psikiatrum di Rumah Sakit Polri. Setiap hari psikis dan mental saya terluka. Walaupun sudah memasuki waktu setengah tahun, namun terlapor masih bebas berkeliaran. Banyak sekali perempuan-perempuan yang menghubungi saya yang mengaku menjadi korban oknum Habib AJ. Kiranya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri bisa menyaksikan, bisa melihat, merasakan jeritan hati saya dan memberi perhatian khusus pada kasus saya ini. Dan ternyata malah ada kabar si AJ itu ya, Ali Zindan itu mau ziarah religi katanya. Posternya beredar. Ini adalah kiriman dari perempuan yang lain yang kemudian iba terhadap Mbak Jeddah ya. Ini saya dikirimi sama Mbak Jeddah ini. Oh, ada yang mau kabur ke Yaman katanya. Tuh. Coba bayangkan. Ini. Siapa yang mau berangkatnya? Siapa yang menjadi komoditinya dengan si Ali Jindan ini? Saya yakin ada masyarakat kita juga. Asli pribumi juga. Anda itu hanya dimanfaatkan loh. Syukur-syukur mending kalau memang dia membimbing masyarakat kita ke jalan yang benar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata malah kepada istrinya pun melakukan hal seperti ini. Mending kalau hanya 1-2 korban yang mengaku jadi korbannya puluhan. Ini loh, berbahaya loh. Makanya kita terus harus viralkan kasus ini ya, agar mendapatkan perhatian khusus dan tercipta kesadaran kepada masyarakat kita. Di Instagramnya Jeddah Salim itu sampai ngomong kayak gini, Ali Jigong
Kamu coba berkali-kali menyerang saya dari belakang pun, hack Instagram, santet lu, dan lain-lain. Saya tidak akan menyerah untuk mendapat keadilan. Saya punya Allah, cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hanya satu sebetulnya tujuan Mbak Jeda itu kalau saya lihat, dan saya memang mendampingi dia secara batiniah karena saya iba juga. Dia itu hanya ingin menjadi penyelamat dari potensi korban-korban yang boleh jadi akan terus bertambah. Kenapa terus maju? Karena ketika dia maju, puluhan orang di belakangnya ternyata yang mengalami nasib yang sama, perlakuan yang sama, bahkan lebih yang dilakukan oleh si Ajay ini. Untung dia artis, dia berani speak up, punya keberanian, harga dirinya, wah pokoknya saya akan. Yang lain rata-rata takut dan lain sebagainya. Bukan tidak punya harga diri, tapi menghitung impact ke depannya, malu dan lain sebagainya. Beda kan kalau artis itu mentalnya udah beda. Mentalnya udah beda. Dan Ali Jindan itu salah sasaran. Dia malah meng-KDRT seorang artis. Kurang ajar, malah menjadi buah malakama. Dan ini adalah sengaja menurut saya Allah bukakan satu persatu kelakuan mereka. Yang ngeklaim sebagai manusia suci, yang ngeklaim sebagai turunan baginda Nabi, yang ngaku sebagai itrati ahli baiti. Mereka batalkan sendiri klaim-klaiman itu. Mereka batalkan klaim kesucian. Mereka batalkan klaim bahwa hanya jalan para habaiblah yang lurus, yang benar. Mereka batalkan oleh sendirinya dengan kelakuan-kelakuannya, bejat seperti ini. Masa iya yang kayak gitu yang disucikan? Yang bener dong. Masa kayak gitu yang mesti kita ikuti? Mesti kita ikuti. Kita harus melakukan KDRT, melakukan hal yang sama kepada banyak orang, banyak wanita untuk memenuhi hasratnya dengan dalil surga. Kan goblok itu. Mana mungkin yang kayak gitu harus kita ikuti sebagai contoh dari baginda Nabi? Nggak ada. Ngaku sebagai cucu Nabi sembari menginjak-injak ajaran suci baginda Nabi. Kan goblok itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.